السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Yang berikutnya dari nas hadis yang menunjukkan tentang pensyariatan penyembelihan hewan kurban, atau sudah kita baca semua ya, hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah bin Umar, mungkin pula Uqbah bin Amir dan juga Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhum. Qala rahimahullah taala فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم. Sehingga sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih, demikian pula diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna al-udhiyata sunnatul muslimin, bahwasanya penyembelihan hewan kurban adalah sunnah al-muslimin, kebiasaan baik, metode jalannya kaum muslimin, yakni tariqatuhum, ya, jalan mereka, kebiasaan baik mereka. Oleh hadza ajma' al-muslimun, sehingga yang ketiga ijma', ya, setelah nas Al-Qur'an demikian pula hadis dan juga ijma' kaum muslimin ada masyru'iyatiha, atas pensyariatan sembelihan kurban. Kama naqalahu ghairu wahidin min ahli ilmi, sebagaimana dinukil lebih dari satu orang, artinya bukan hanya satu orang dari kalangan ahlul ilmi akan pensyariatannya. Yang berikutnya hukmul udhiyah, yaitu tentang hukum penyembelihan hewan kurban. Qala wa ikhtalafu hal hiya sunnatun muakkadatun aw wajibatun la yajuzu tarkuha. Para ulama bersidang pendapat, apakah menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang penting, aw wajibatun, atau perkara yang wajib, la yajuzu tarkuha, yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ini dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Sehingga fadhahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadatun. Berpendapat jumhur para ulama bahwasanya menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, ya, seperti yang diambil pendapat di kalangan Imam Ahmad atau di kalangan Imam Madzhab, yaitu mazhab Syafi'i dan Imam Malik dalam suatu riwayat, demikian pula Imam Ahmad dalam suatu riwayat, sehingga dikatakan fil masyhuri anhuma, dalam riwayat yang masyhur dari keduanya yaitu Malik dan Ahmad, berpendapat sunnah muakkadah, karena ada riwayat lain dari Imam Malik dan Imam Ahmad yang dalam suatu riwayat lain berpendapat yaitu wajib. Demikian pula wa dhahaba akharun, beranjak yang lainnya berpendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban ila annaha wajibatun, bahwasanya hukumnya wajib. Ya, ini masyhur dari kalangan imam madzhab, yaitu wa huwa madhhabu Abi Hanifah, madhabnya Abu Hanifah, wa ihda riwayatain an Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad serta Imam Malik tadi. Dan para pendahulu mereka, ya, Tsauri, Uyainah dan yang lainnya. Baik.
Dan pendapat ini wakhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban itu wajib, yaitu yang masyhur dari mazhab Hanafiyah, itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waqala, dengan beliau mengatakan huwa ahadul qaulain, bahwasanya pendapat ini yang mengatakan wajib adalah salah satu dari dua pendapat di mazhab Malik, dalam mazhab Imam Malik, atau zahiru mazhab Malik, atau zahir dari mazhab Imam Malik. Baik. Itu ikhtilaf tentang hukumnya. Ya. Yang berpendapat wajib itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmidzi kalau tidak salah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya. Jadi barang siapa yang punya keluangan, kelebihan rezeki, ya, artinya ada, ya, karena kalau dikatakan lebih, seseorang ngakunya tidak lebih, kurang bahkan, ya. Artinya ada sisa uang yang cukup untuk membeli atau patungan hewan kurban, ya. Dia punya keluangan itu dan tidak ada perkara yang penting lainnya yang lebih penting, maka Rasulullah fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat salat kami. Itu bagi yang punya keluangan. Dan jumhur para ulama tentunya berpendapat bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis Ummu Salamah yang akan datang nanti, yaitu dalam Sahih Muslim. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamusanna an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa atau ketika telah masuk 10 awal Dzulhijjah, Rasulullah mengatakan wa yuridu atau wa arada, dan dia ingin untuk menyembelih, idza dakhalat asyru wa arada ayyadhbaha, dan dia ingin menyembelih, ya, maka hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambutnya ataupun kukunya. Di situ dengan kata man arada ayyadhbah, yang ingin menyembelih, ya. Sehingga ini bukan berarti tekanan harus, ya, tapi menunjukkan adanya pilihan. Itu pendapat jumhur, ya, yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan sudah kita lalui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah meninggalkannya, terus melakukan penyembelihan hewan kurban yang telah kita lewati dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, selama 10 tahun ketika tinggal di Madinah. Qala wa dzabhul udhiyati afdalu min as-sadaqati bi thamaniha, dan menyembelih hewan kurban itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah seharga hewan kurban, ya, dibandingkan dengan sedekah seharga hewan kurban, ya, maka tetap, ya, menyembelih hewan kurban itu lebih utama, ya, karena itu dalam posisinya, kondisinya, ya, keberadaannya, waktunya, ya. Dikarenakan yang pertama kata Syekh, li'anna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ahu. Itu semua karena amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak mengganti menyembelih hewan kurban dengan sedekah. Dan yang kedua, wa li'anna dzabha min sya'irillahi ta'ala, ya, karena menyembelih termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dari syiar Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Falau adila an-nasu anhu ila sadaqati la'attalat atau lata'attalat tilka sya'iratu, sehingga jikalau seandainya manusia beralih dari menyembelih hewan kurban ke sedekah,
la ta'attalat tilka syairatu nisaya, syiar tersebut akan terabaikan. Ya. Syiarnya akan hilang, terabaikan kemudian hilang. Karena zahabal Islam, ya, Islam itu hilang tentunya syir'atan, ya, satu syariat demi satu syariat, ya, satu ajaran demi satu ajaran, ya. Hilangnya tidak sekaligus, itu ketika ditinggalkan suatu syariat maka akan hilang Islam, ya. Kama zahabal hashir hablan habla, ya. Sebagaimana tikar, ya, terurai satu demi satu. Walau kanat as-sadaqatu bi thamanil udhiyati afdala, dan jikalau seandainya sedekah seharga hewan kurban itu lebih utama min dzabil udhiyati, dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban, labayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi biqaulihi aw bi fi'lihi, ya. Jadi kalau seandainya sedekah seharga hewan kurban itu lebih utama dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya, ya, kepada umatnya, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Gimana suaranya? Kabur gak suaranya? Li'annahu lam yakun yada'u bayan al-khairi lil ummati, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah yada'u, meninggalkan dari menjelaskan kebaikan terhadap umatnya, ya, tidak pernah, ya. Di situ ada kebaikan maka dijelaskannya kepada umat, di situ ada kejelekan diperingatkannya kepada umat. Itu Nabi SAW, bahkan para nabi sebelumnya, ya. Ma min nabiyyin qabli illa, ya. Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan, kata Rasulullah SAW, apa? Yunziru qaumahum, memperingatkan kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya, ya. Khairu ma ya'lamuhum wa syarru ma ya'lamuhum, baik itu kebaikan, ya, yang diajarkan kepada mereka ataupun kejelekan supaya dihindari, ya. Itu da'bul anbiya, kebiasaan para nabi, tidak pernah menyembunyikan kebaikan dan tidak pernah diam dari kejelekan. Balau kanat as-sadaqatu musawiyatan lil udhiyati ila bayyanahu aidan, demikian pula jikalau seandainya sedekah itu sama nilainya dengan menyembelih hewan kurban, itu pun niscaya akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ashalu min ana'il udhiyati, karena tentunya sedekah itu lebih mudah dari kesibukan dalam menyembelih hewan kurban. Capek, sibuk, ya, ngantuk, ya. Dalam menyembelih hewan kurban tentunya banyak kesibukan, ya. Sehingga jikalau seandainya suruh milih, nih saya orang lebih milih sedekah, ya. Tetapi syariat tidak menjelaskan seperti itu, ya. Kendati pun penuh keletihan, capek, ya, dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore mengurusi hewan kurban, tentunya nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyada'a bayan al-ashali li ummatihi ma'a musawatihi lil as'abi, dan tidak pernah pula Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk menjelaskan perkara yang termudah bagi umatnya. Kalau di sana ada perkara yang termudah bagi umatnya, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, ma'a musawatihi lil as'abi, ketika bersamaan dengan di sana ada perkara yang membuat mereka capek
atau membuat mereka sibuk. Niscaya yang mudah itu akan dipilih, karena Rasul SAW ma khuyira an syai'in atau an syai'ain, tidaklah Rasulullah diberikan pilihan dari dua perkara illa wakhtara aisarahuma, melainkan pasti Rasulullah akan memilih yang paling mudahnya, ya, yang paling gampangnya, ya. Dan Rasulullah SAW sangat penyayang, ya, atau sangat sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, apa yang menjadi berat bagi umatnya, maka Rasul pun merasakan keberatan itu, memikirkan, ya, jalan keringanan, kemudahan bagi umatnya. Gimana? Cukup aja. Suaranya kabur. Ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhalu barakallahu fikum.